Swastiastu, Ibu Kartini. Swastiastu, Bapak Budi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Ibu, terima kasih atas waktunya. Hari ini Ibu telah meluangkan waktunya untuk yang ajak diskusi berkaitan dengan praobservasi kegiatan pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Oke. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik, Bapak. Astagfirullah, Bu ya, selalu baik. dalam keadaan baik Ya. dan semoga sehat selalu, Bu ya. Iya, Pak. Ibu, untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti itu akan dilaksanakan pada kelas berapa, Ibu? Pelajarannya nanti yang akan saya laksanakan Untuk itu kelasnya? kelas 7D. Kelas 7D. 7D. Nah, di Kelas kelas 7. kemudian materi yang akan Ibu ajarkan nanti tentang apa, Bu? Materinya yang akan saya berikan kepada anak-anak itu yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi. Teks deskripsi. Berarti anak-anak belajar untuk merangkai sebuah kata, Bu ya? Merangkai sebuah kata, mendeskripsikan Mendeskripsikan, suatu ya. objek yang mereka lihat atau mereka dengar, baik itu dalam bentuk gambar, benda ataupun audiovisual. Oke, bagus sekali, Bu ya. Nah, dari materi yang tadi Ibu sampaikan tentang tes deskripsi, mungkin Ibu bisa sampaikan tujuan pembelajarannya nanti yang akan Ibu capai seperti apa, Ibu? Baik. Tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak itu yang pertama, di mana peserta didik mampu mencari kata-kata yang jarang muncul pada kamus. Nah, selain itu peserta didik juga mampu mendeskripsikan objek gambar yang diberikan guru secara detail dan di mana peserta didik dapat menemukan perbedaan dari objek yang diberikan tersebut. Nah, dan ketiga, di mana peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan baik dan peserta didik dapat menjelaskan teks deskripsi tersebut di depan kelas. Seperti itu. Berarti bagus sekali, Bu ya, dari tujuan yang tadi Ibu sampaikan. Yang pertama, bagaimana anak dapat nanti mencari kata sulit yang ada di teks deskripsi tersebut dan mereka cari di kamus. Oke, kemudian nanti dari tujuan yang Ibu sampaikan menentukan objek gambar yang pada akhirnya nanti anak mampu membuat teks deskripsi berdasarkan objek yang mereka lihat atau mereka amati. Bagus sekali, Bu ya, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah tuliskan yang nantinya akan menjadi tujuan pembelajaran di kelas yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, mungkin dari pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti itu area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa, Bu ya? Di mana area pengembangan yang hendak saya capai untuk peserta didik yaitu melalui materi teks deskripsi ini siswa mampu mengembangkan pemahamannya terhadap suatu objek yang sudah ditentukan dan di mana mereka bisa merangkai objek tersebut dengan kata-kata mereka sendiri. Bagus sekali, Bu ya, berarti fokus pengembangannya Ibu bagaimana nanti anak-anak memiliki pemahaman tentang suatu objek, kemudian mampu mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dengan baik dan benar. Tentu ini sangat bagus sekali, Bu ya, pengembangan yang akan Ibu capai nanti dalam pembelajaran di kelas 7. Nah, untuk mencapai itu, Bu, untuk mencapai tujuan kemudian ada pengembangan yang Ibu ingin capai, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai itu semua? Terima kasih untuk strategi yang saya siapkan. Yang pertama itu saya menyiapkan modul ajar. Setelah itu yang kedua saya menyiapkan PowerPoint yang nanti akan saya tayangkan kepada peserta didik. Dan yang ketiga itu sebelum saya menayangkan PowerPoint-nya, saya akan mengajak mereka, memberikan mereka gambar. Nah, di mana gambar tersebut mereka akan menentukan temanya. Setelah itu mendeskripsikan gambar tersebut. Di mana setelah mendeskripsikan gambar tersebut, mereka akan
menjelaskan perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Nah, setelah itu baru saya lanjut ke pembelajaran. Oke, bagus sekali Bu ya. Strategi yang Ibu sudah persiapkan tentu sudah sangat bagus sekali. Yang saya amati tadi mulai dari Ibu mempersiapkan modul ajarnya, kemudian media yang akan Ibu gunakan nanti dalam bentuk PowerPoint. Tentunya di dalam PowerPoint tersebut ada beberapa gambar dan teks, contoh-contoh teks deskripsi Bu ya. Luar biasa, bagus sekali Bu. Nah, semoga nanti Ibu dalam proses pembelajarannya pada saat observasi apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu, kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai dengan strategi yang Ibu sudah persiapan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan atau yang sudah Ibu tentukan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Ya, terima kasih, semoga berjalan lancar Bu ya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, kita awali dengan tangan jari umat ya. Ketua kelas. Ada asanya. Tangan jari. Nah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Sehat. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan mengajak kalian relaksasi dulu ya. Biar pikiran kalian tenang, materi yang Ibu berikan kepada kalian dapat kalian cermati atau cerna dengan baik. Ya, Nak, ya. Kalian ambil sikap yang baik, sikap yang benar, ya. Yang di belakang sudah, ya. Kurang lebih 5 menit ya. Tangannya bisa di atas meja yang rileks. Tarik nafas kalian. Kosongkan pikiran kalian.
sudah, kalian sudah bisa buka mata kalian, ya. Tidak yang juga kan? Sudah. Bagaimana setelah kalian saya berikan relaksasi tadi, bagaimana apa yang dapat kalian tanggapi? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana pikiran kalian? Apakah lebih baik? Lebih baik. Apakah tenang? Tenang. Ya, sekarang setelah kalian relaksasi, sekarang kita lanjut untuk doa. Ya, sebelum kita mulai proses belajar hari ini, kita awali dengan doa agar proses belajarnya berjalan dengan lancar dan kalian dapat menerima pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan sebelum ibu mulai, ibu absen dulu ya. Siapa yang kita hadir pada pagi hari ini? Sudah absen 21. Sama siapa lagi satu? Andika kenapa? Izin. Sudah izin. Sudah izin. Habis itu Andika izin enggak? Shelly sakit. Shelly dari kapan? 23 orang aja berarti ya. Izin 2, sakit 1. Setelah kita relaksasi, kita akan ice breaking. Sudah siap untuk ice breaking semuanya? Sudah. Kalau gitu kalian berdiri dulu ya semua ya. Jadi jaga jaraknya. Setelah kita relaksasi, kita ice breaking biar kalian nggak tegang, biar santai ya. Sudah bisa saya mulai? Sudah biasa kan ice breaking ini pernah belum? Ini lagi sekali ya. 1, 2, 3. Mau di depan. Kita relaksasi, kita gerakan diputar-putar, diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar. Goyang, 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 goyang.
minggu lalu tentang teks deskripsi. Sebelum saya mulai materinya, saya ada 3 gambar atau 3 objek yang bisa kalian deskripsikan. Nah, saya pilih salah satu dari kalian. Langsung. Siapa sebelum saya pilih angkat tangan? Acungkan tangan kalian. Siapa yang bisa mendeskripsikan objek ketiga objek ini? Satu aja sih, nggak 3, satu aja. Satu-satu. Siapa yang bisa? Artnya coba. Artnya ya. Artnya coba kamu deskripsikan. Nah. Coba kamu deskripsikan. Kasih dia bawa. Seorang siswa SD. Berdiri di mana? Ya. Bagaimana? Sebelum kalau kamu mau memberikan pendapat, bagaimana dulu ginimu kalimatmu? Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan memberikan saya akan mendeskripsikan gambar atau objek yang saya pegang. Selamat pagi semuanya. Saya Arnya ingin mendeskripsikan gambar objek yang saya pegang. Begini ke teman-temannya. Gambar ini adalah gambar siswa SD yang sedang membersihkan sekolah. Setelah itu, apa lagi? Ada satu siswi yang menyapu, satu siswa yang membuang sampah ke tong sampah, dan satu siswa yang mengelap kaca. Ya. Apalagi yang dapat kamu deskripsikan? Satu siswi yang menyiram tanaman dan satu siswa yang menyapu halaman. Apalagi? Itu aja. Ya, jadi si Agnia barusan mendeskripsikan objek yang dia pegang. Ya, di mana ini merupakan sebuah apa? Sebuah sekolah. Di mana di sekolah sedang melakukan atau melaksanakan kerja bakti. Nah, di sini beberapa siswanya itu mereka bergotong royong. Ada yang nyapu, ada yang buang sampah, ada yang ngelap meja, ada yang menyiram tanaman. Di mana dia suasananya bagaimana di sana? Senang. Mereka melakukan pekerjaannya dengan senang hati. Gambar yang kedua, siapa yang bisa mendeskripsikan? Raditya? Coba deskripsikan. Berdiri. Ayo, pasti bisa. Pengertian dari teks deskripsi sudah dijelaskan minggu lalu ya. Coba tunjukkan dulu gambarnya ke teman-temannya. Nah, apa yang dapat kamu lihat dalam gambar tersebut? Ada apa aja yang di atasnya ada apa? Itu apa namanya? Ada gunung. Gunung lagi. Ada pepohonan, ada perbukitan, dan ada sungai. Di sungai itu ada apa aja? Di sungai itu ada seseorang ibu dengan bapak sedang membersihkan sungai yang banyak dedaunan sampah. Dedaunan dan sampah. Betul. Apa lagi yang kamu deskripsikan? Seorang ibu memungut dedaunan, sedangkan seorang bapak memungut sampah yang ada di sungai. Ya. Lagi? Itu aja. Ya. Yang lain bisa membantu? Bisa? Sama jawabannya ya? Ya. Jadi gambar yang kedua ini di sebuah desa ya, di mana ada 2 orang yang sedang membersihkan sungai. Ada yang memungut sampah, mengambil kaleng dan lain sebagainya. Nah, 2 orang ini sedang menjaga kebersihan lingkungan mereka. Gambar yang ketiga, siapa bisa? Objek yang ketiga, yang cewek.
Sela. Silakan. Silakan tunjukkan teman-temannya. Dalam proyek ini yang pertama itu ada 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka sama-sama membersihkan lingkungan rumah. Seorang anak kecil yang meninggal ini membersihkan menyapu halaman rumah dan laki ini menyiram tanaman. Lagi? Apa lagi? Udah. Nah, dari jawaban si Sela, dia mendeskripsikan objek yang dia pegang tadi, yaitu di sebuah rumah, di halaman rumahnya itu terdapat 2 anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, anak laki-laki dan perempuan ini sedang membersihkan halaman apa? Halaman rumahnya. Nah, tadi kan saya sudah memberikan kalian 3 contoh atau 3 objek dari deskripsi ini. Yang membedakan objek 1, 2, dan 3 apanya? Tempatnya. Kalau ini di mana? Yang ini di mana? Nah, kalau yang ini di halaman rumah. Jadi kalian itu bisa mendeskripsikan tidak hanya lingkungan sekolah, kalian juga bisa mendeskripsikan sebuah pemandangan, gunung, bukit, sungai, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebelum saya mengarah ke materi kedua, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Angkat tangannya. Siapa yang bisa angkat tangannya? Apa itu yang dimaksud dengan ya, Ninda? Teks deskripsi adalah sebuah teks atau bacaan yang berisi tentang penggambaran objek secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan apa yang disampaikan oleh penulis. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat lain tentang pengertian teks deskripsi? Sama semua? Ya. Nah. Ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang dimana menggambarkan sebuah objek, baik itu tempat dan peristiwa tertentu dengan rinci. Jadi saya ulangi lagi, teks deskripsi itu menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa dengan terperinci. Ya. Struktur dari teks deskripsi. Nah, teks deskripsi yang ditulis oleh seseorang akan memberikan informasi tentang objek yang dideskripsikan agar pembaca dapat mengenalinya. Seseorang yang membaca atau menulis teks deskripsi tentu harus paham tentang struktur yang terkandung di dalam teks tersebut. Jadi teks deskripsi itu memiliki berapa struktur? 3. Yang pertama itu ada identifikasi. Yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga apa? Kesimpulan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang identifikasi. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Maya, apa yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi adalah
Identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi berisi nama, objek, lokasi, dan gambaran umum dari objek yang dideskripsikan. Ya, identifikasi merupakan gambaran awal dari peristiwa atau objek tersebut. Nah, tahap awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Contohnya tentang sejarah, makna nama, mencari objek berdasarkan lokasi dan lainnya. Itu yang dimaksud dengan identifikasi. Yang kedua ada apa? Deskripsi bagian. Bagian kedua ini berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misalnya bagian komposisi warna dan kesan penulis tentang objek tersebut. Dan yang ketiga itu ada apa? Kesimpulan terdapat di mana? Di akhir, yang berisi kesan umum penulis pada objek yang sedang dideskripsikan. Jadi ada berapa struktur dari teks deskripsi? Ada 3. Yang pertama identifikasi, yang merupakan apa? Tahap awal. Yang kedua ada apa? Deskripsi bagian. Yang berisikan apa deskripsi bagian tersebut? Rincian dari objek yang dideskripsikan. Dia berisi tentang objek yang dideskripsikan. Yang ketiga ada apa? Kesimpulan yang terdapat di tahap akhir yang berisikan kesan dari penulis. Nah, setelah kalian mengetahui kesimpulan, coba kalian buka dulu buku paket halaman yang isi papan terong. Teks yang isi papan terong. Di awal ya. Halaman 3. Sudah? Sana ada teks. Sudah lihat semua? Nah, di sana ada papan terong yang instagramable, ya. Coba kalian baca dulu teks tersebut halaman 3 sampai halaman 5. Bisa kalian baca dulu teksnya selama 5 menit. Ntar kita bahas bersama-sama. Coba baca dulu teksnya biar ada kalian gambaran bagaimana teks deskripsi tersebut. 3 dan halaman dari halaman 3 sampai halaman 5 ya, yang berjudul Papan Terong yang Instagramable.
membaca teks tersebut, kalian akan menemukan beberapa kata. Apakah kalian melihat ada beberapa kata yang berwarna kuning? Nah, di sana kata tersebut, coba kalian sekarang cari arti kata yang bergaris kuning tersebut atau yang berwarna kuning tersebut. Di sana kalau nggak salah itu ada 5 kata yang akan kalian cari arti katanya. Di sana ada semurah, kontras, swafoto, souvenir, perajin. Bisa kalian buka di KBBI ya. Kalian mau HP kan? Nah, bisa kalian buka di KBBI itu cari KBBI, habis itu cari makna kata. Apa itu yang dimaksud dengan swafoto? Waktu kalian 5 menit untuk mencari kata tersebut.
foto, souvenir, kontras, perajin, dan yang satu apa? Semburat. Makna katanya atau kalian mencari arti kata yang berwarna kuning, coba kalian kan tadi sudah membaca teks yang berjudul Pantan Terong. Setelah kalian membaca teks tersebut, apa yang bisa kalian tangkap dari teks tersebut? Apa yang bisa kalian tangkap dari teks tersebut? Seorang apa? Angkat tangannya. Cahya. Ya. Nak, kamu udah baca tuh teks Pantan Terongnya tuh. Nah, setelah kamu baca, apa yang dapat kamu jelaskan dari teks tersebut? Dari teks Pantan Terong tersebut. Kedua, atau seorang anak yang apa? Yang keras? Seorang anak yang berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh. Tempatnya di mana? Di mana? Di kota? Ya, nah dalam teks tersebut dia menceritakan seorang anak yang sedang menghabiskan akhir pekannya bersama keluarga di tempat wisata yang sedang populer di Aceh. Di mana dia? Di kota apa? Di kota Takenong. Nah, dalam teks tersebut juga menceritakan tentang bagaimana keindahan kota Takenong. Ya, setelah itu
Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kalian dapat melihat warna langit yang hingga terkena semburan sinar matahari. Di balik deretan gunung-gunung yang kokoh, warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takenong yang terlihat kecil dari sini. Setelah itu, nah, matahari sudah semakin tinggi, waktunya untuk swafoto. Nah, di sana ada kalimat yang ada kata swafoto. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan swafoto? Ya, Mei. Swafoto adalah potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera ponsel atau kamera biasa. ya, swafoto adalah memotret diri sendiri yang diambil dengan menggunakan ponsel atau kamera, atau bahasa yang lagi tren sekarang apa? Selfie. Ya, jadi swafoto itu adalah memotret diri sendiri dengan kamera handphone kalian. Yang kedua, makna katanya ada apa? Souvenir. Apa yang dimaksud dengan souvenir ya, Yura? Karena mata, kenang-kenangan, dan cendera mata. Cendera mata atau kenangan ya. Dan di setiap daerah itu memiliki cendera matanya masing-masing. Contohnya kayak di sini apa cendera matanya di kota Takenong itu? Apa? Kopi gayo. Ya, souvenir yang berbentuk kopi gayo. Jadi souvenir itu merupakan oleh-oleh atau bingkisan khas dari daerah tersebut. Yang ketiga ada apa? Kontras. Apa yang dimaksud dengan kontras? Apa arti dari kata kontras? Raditya? Kontras adalah memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila diperbandingkan. Nah, memiliki perbedaan yang nyata. Nah, dari kalimat atau teks pantang terong itu, yang mana dia kalimat yang membedakan perbedaan yang nyata. Terdapat di paragraf berapa? Terdapat di paragraf keempat. Yang mana? Yang mana? Ya, Miko yang mana Miko? Mana itu komunitas sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takenong yang kecil. Kasih mikir suaranya. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takenong yang terkecil dari sini. Ya, teksnya terdapat di paragraf keempat yang kalimatnya warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takenong yang terlihat kecil dari sini. Yang ketiga, keempat ada apa? Perajin. Makna kata perajin, arti katanya apa? Nova. Perajin adalah pekerja terampil yang menghasilkan atau membuat barang-barang dengan tangan, baik barang fungsional maupun barang-barang dekoratif. Ya, perajin adalah membuat sebuah hasil karya atau barang-barang yang dapat dijual. Nah, di dalam teks pantang terong ini, kerajinan yang dibuat itu apa? Apa? Souvenir
yang berbentuk kopi gayo. Yang terakhir makna kata semburat. Ya Ninda, apa yang maksud dengan semburat? Semburat adalah memancarkan cahaya bersinar menghadap kemari. Arti kata semburat digunakan untuk menggambarkan sumber cahaya seperti matahari, lampu, dan senter. Semburat adalah memancarkan cahaya atau bersinar itu. Nah, di dalam teks Pantang Terong terdapat 5 makna kata yang harus kalian cari artinya. Ya, tadi kalian sudah mencari 5 makna kata tersebut. Langkah-langkah dari kalian mencari makna kata tersebut yaitu apa? Yang pertama, kalian membaca seluruh teks tersebut. Setelah kalian membaca keseluruhan teks tersebut, kalian mencatat kalimat atau kata yang akan kalian cari artinya. Setelah itu kalian membuka apa? Membuka KBBI di Google. Kalau kalian misalnya punya buku KBBI bisa cari di sana ya. Yang ketiga, kalian mencari arti katanya itu di dalam KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana kalian cari arti katanya. Setelah kalian mencari arti katanya, barulah kalian menulis di sampingnya di tempat kalian di makna kata itu kan udah kalian cari tuh makna katanya, di sampingnya baru kalian catat arti katanya. Nah, setelah kalian mencari makna kata dari atau arti kata dari teks Pantang Terong tersebut, coba sekarang kalian bentuk diri kalian menjadi apa jumlahnya banyak? 1, 2, 3, 4, 5 aja. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Campur, tidak boleh cewek-cewek, tidak boleh cowok, dicampur ya. Dicampur. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya cepat bagi diri kalian. Berarti ini ceweknya ada berapa? 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Berarti satu kelompok 4 orang. Cowok 2, cewek 2. Ayo cepat. Yuk, bagi diri kalian cowok 2, cewek 2. Mana sini? Ini video sama sini. Kalian sama itu di sana berdua. Ini Maya sama Cahya sana, Kapriani sama tetap di sini. Kalian berempat pindah ke sini. Mei sama Arya pindah ke sini. Jumlahnya cewek dikit ya. Ini di belakang sama si Rizky. Ya. Habis itu udah kalian ke sini. Apa namanya ya? Orang berempat, kalian berdua. Ya, sama si Yura. Sama Yura kan sama kelompoknya Yura. Dan lagi 2 kelompok ya. 3 orang di sini. 3 orang di sana. Lagi salah di sini. Kalian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pindah ke sini. Kalian 1, 2, 3 pindah ke sana. Ya. Pas ya. Udah. Kita pindah ke belakang dulu sama si mana siapa namanya Uci.
Sudah? Nah, sekarang masih dalam teks Pantan Terong tersebut. Sudah buka bukunya, masih dalam teks Pantan Terong tersebut. Sekarang kalian diskusikan, karena kan ada kalimat sumpah di halaman 5. Setelah membaca pengalaman rapat, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, di sana ada beberapa kalimat sumpah yang harus kalian lengkapi di halaman 5. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Berikan jawaban atau lengkapi kalimat sumpah pada teks tersebut. Kerjakan di buku latihan. Ya. Satu kelompok satu. Satu, dua, tiga. Pindah di sini. Yang dulu. Lambang kalau ditutup pindah di sini. Ramah. Pindah sini nak. Di bangkunya Aprianin sama dia. Bekosnya lihat tuh nanti bekosnya bekosnya. Ini udah dua nih. Udah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Di halaman 5 itu kan ada kalimat rumpah. Jadi kalian lengkapi kalimat tersebut. Halaman 5. Gak ada buku latihan, satu kelompok satu aja. Kenapa? Satu aja, satu kelompok satu jawaban.
Itu ada pertanyaan, silakan kalian jawab. Itu ya soal 5 dan 6 itu kalian diskusikan. Ada yang masih bingung? Jawabannya.
Apa objek yang didefinisikan dalam tulisan lamparnya? Apa?
Kelompoknya Mei udah. Lagi berapa? Apriani udah, Sela, Mei, dan Kak tunggu di saya. Alisa nomor berapa? Sekarang kita bahas hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian ya. Yang pertama, kalian sudah membaca keseluruhan dari teks pantas tersebut. Kalian udah tahu isinya tentang apa, dia menceritakan tentang apa, kalian udah tahu. Ya, habis itu ada 5 soal yang harus kalian jawab dengan kelompok kalian. Nah, soal yang pertama itu dijawab oleh kelompok 1, kelompoknya Seli. Ya Sela. Soalnya bingung itu Sela. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 ya, kalian sudah menggunakan kelompok 5 di kelompok 4. Di kelompoknya Maya kelompok
3, Apriani kelompok 2, Sela kelompok 1. Ya, dengarkan baik-baik jawaban temannya. Ya, kalau misalnya berbeda, kalian bisa berpendapat atau mengajukan pendapat kalian. Ya, yang pertama kelompok 1 Sela siapa jawab? Nida. Soalnya Apa objek yang tidak terbuka dalam tulisan nama di atas? Tempat wisata yang sedang populer di kota Athena yang menunjukkan keindahan alam. kelompok yang lain dengar? Lah, jawaban kalian sama apa beda? Beda. Beda. Siapa yang beda? Kelompok Yemei beda. Kelompok Yemei coba baca jawabannya apa? Tempat wisata yang sedang populer di Aceh terdapat di kota. Dengerin. Siapa Apriani? Apa jawabannya? Patrang terong yang Instagramable yang terpopuler di Aceh. Ada yang lain? Ada 2 jawaban. Yang pertama, Pantan Terong yang Instagramable yang populer di Aceh. Yang kedua jawabannya, tempat wisata yang sedang populer di Aceh apa? Yang menunjukkan keindahan alamnya. Kita lihat soalnya. Apa objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa di atas? Jawaban yang paling benar apa? Apa? Jawaban yang paling tepat adalah tempat wisata yang terdapat di Aceh, di kota Takengon, di mana kota tersebut menunjukkan keindahan alamnya. Itu jawaban yang paling tepat. Yang kedua, kelompok 2, kelompoknya Apriani, silakan jawab. Di kota mana objek tersebut berada? Kota mana objek tersebut berada? Kota Takengon. Di kota Takengon. Udah semua benar? Ya. Yang ketiga, silakan. Siapa jawab? Kelompok 3. Soal nomor 3. Yang keras. Pada pengantar tulisan mengapa disebutkan kapal dasar disebutkan destinasi wisata ini pada keluarganya. Yang keras. Supaya dengan pemandangan yang indah di matahari di balik deretan gunung yang kotor, selain itu dapat menikmati kopi. Ulangi jalan benar? Enggak. Tadi kerasin jawabannya. Yang keras suaranya. Karena terbayar dengan pemandangan yang indah di Pantan Terong dan dapat melihat semburan sinar matahari di balik deretan gunung yang kokoh. Selain itu dapat menikmati kopi. Ya. Rafa menunjukkan mengapa Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada temannya. Jawaban dari kelompok 3, karena semua terbayar dengan keindahan alamnya dan juga memiliki aneka jenis sajian kopi asli dari Tanah Gayo dan juga memiliki souvenir yang berbentuk kopi Gayo. Ada jawaban lain? Tidak, sama semua jawabannya. Yang keempat. Kemudian kembali 2 kalimat apa yang Kelompok 4. Tulislah kembali 2 kalimat apa yang A. Di sini kalian dapat menemukan aneka jenis sajian kopi asli dari B. Warna itu terlihat sekali dengan perbukitan yang hijau di kebun
Benar. Waktunya untuk swafoto, wah banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan batang terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Kelompok Mei tadi menjawab problem 4 itu yang pertama kutipan kalimat apa yang menunjukkan kesannya terhadap objek wisata. Dari kelompoknya Mei itu memberikan pendapat di sini kalian dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli dari tanah Gayo. Yang kedua, warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik. Itu jawaban dari kelompoknya Mei. Habis itu pendapat dari kelompoknya Apri tadi yang pertama itu, oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau di terpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasakan tuh karena bangun pagi, buta tidak tadi sudah terbayar dengan pemandangan yang cantik. Yang kedua, waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan Pantang Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Kalau dari kelompoknya Sela apa? Kalau dari kelompoknya Sela itu berikan pendapat. Kali ini ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Yang kedua, kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer atau instagramable di Aceh, yaitu Pantang Terong. Itu ada dari 5 kelompok, terdapat 3 atau 6 pendapatnya Rafa yang menunjukkan kesannya terhadap objek wisata tersebut. Dan soal yang terakhir, hanya merupakan pemandangan yang Instagramable. Jawaban dari kelompok 5 itu, jawaban nomor 5 itu menurut masing-masing kelompok ya. Kalau kelompok 5 itu jawabannya tentang berwisata ke Bedugul. Sekarang ngapain? Ada apa? Ada kebun stroberi. Di mana? Di kebun stroberi itu kalian bisa memetik stroberi dan memakannya, langsung memakannya. Yang kedua, kalian bisa berwisata kemana? Kalian pernah nggak ke Museum Bali? Nah, di Museum Bali itu terdapat nama-nama daerah dan busananya. Jadi kalian bisa mempelajari kebudayaan Bali di sana, ya. Dan yang terakhir, kalian pernah ke Tenganan? Tenganan Kering
nama kelompoknya Aristan pergi ke Bedugul dan memetik stroberi. Nah, dari materi tersebut ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang mau kalian tanyakan tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, kalau kalian sudah paham, bisakah kalian memberikan saya kesimpulan dari materi yang sudah kalian dapatkan tadi? Jadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dari teks deskripsi, struktur, habis itu langkah-langkah kalian dalam mencari sebuah arti kata dalam kamus. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Mei. Kesimpulannya adalah dengan mempelajari teks deskripsi kita dapat mengetahui objek atau peristiwa secara terperinci. Kesimpulannya si Mei, dari pembelajaran teks deskripsi kita dapat mengetahui atau mendeskripsikan sebuah objek maupun sebuah peristiwa secara terperinci dari awal hingga akhir. Itu dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu ada refleksi dulu untuk kalian. Nah, di sini ada 5 refleksi, ada 5 pertanyaan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Coba dibaca dulu belakang ya. Ya, ada 5. Coba kalian pikirkan dulu jawabannya. Saya kasih waktu 5 menit. 9:55 saya panggil satu persatu untuk kalian menjawab setiap soalnya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Yang kedua, apakah hal seperti yang dapat kalian pelajari pada bab ini? Yang ketiga, kegiatan pembelajaran manakah yang paling menarik untuk kalian? Yang keempat, apakah keterampilan baru yang kalian peroleh selama belajar bab ini? Dan yang kelima, adakah sikap tertentu yang kalian kembangkan dalam bab ini? Dan sikap apa itu? Kalian pikirkan jawabannya ya. Oke, saja. Silakan dijawab, saya kasih waktu 5 menit. Ya, 9:55 ya, lagi 3 menit. Kalian pelajari hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini? Langsung jawab. Makanya pikirkan, baca dulu, sekarang pikirkan apa jawabannya. Udah lagi berapa menit tuh? 2 menit.
baru tentang materi teks deskripsi. Yang kedua apa? Yang kedua, Putri, apakah hal terpenting yang dapat kalian pelajari pada bab ini? Hal terpentingnya saya mengetahui struktur dari teks deskripsi. Hal baru yang kalau kamu pelajari yaitu saya mengetahui struktur dari teks deskripsi. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan. Nah, soal yang ketiga dijawab oleh Arista. Kegiatan pelajaran manakah yang paling menarik untuk kalian? Yang mana? Hal yang menarik saat kamu lakukan saat proses pembelajaran yaitu saat diskusi. Kenapa saat diskusi? Karena dapat memecahkan masalah. Yang keempat, soalnya yang keempat dijawab oleh Mei. Soalnya kalau Sela balong dipencet salah. Soal yang keempat, apakah keterampilan baru yang kalian peroleh selama pelajaran bab ini? Apa keterampilan baru yang Mei dapatkan setelah mengikuti pelajaran ini? Apa keterampilan baru yang Mei dapatkan setelah mempelajari bab ini? Yang bisa bantu temannya, Maya, boleh menjawab. Tidak hanya saya tunjuk ya, yang lain juga boleh ya. Keterampilan barunya apa? Dan mendapatkan literasi dalam membaca sebuah teks deskripsi. Yang kelima, adakah sikap tertentu yang kalian kembangkan dalam bab ini, dan sikap apakah itu? Siapa yang bisa menjawab? Nova, silakan dijawab. Sikap bermusyawarah saat berdiskusi dengan teman. Habis itu sikap apa lagi? Yang lain? Saling menghargai pendapat teman. Ya, itu jawabannya ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini kalian sudah mempelajari yang pertama pengertian dari teks deskripsi, yang kedua struktur dari teks deskripsi, dan yang ketiga kalian mencari arti kata dalam teks pantang terong, dan kalian sudah mampu menjawab atau mencari arti kata yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk pelajaran hari ini saya tutup, kita lanjut minggu depan. Sebelum mengakhiri, kita akhiri dengan Rama Santi. Kelas Sado. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang Ibu Kartini. Selamat siang Bapak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Kartini? Kabar saya hari ini baik.
terima kasih Bu Kartini sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Ibu meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Ibu Kartini kemarin pada saat observasi pembelajaran, Ibu kan sudah melakukan praktek baik pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran tersebut? Yang saya lakukan saat proses pembelajaran kemarin itu yang pertama saya sudah menyiapkan modul ajarnya. Nah, yang kedua saya sudah memberikan materi kepada anak-anak sesuai dengan modul ajarnya. Dan setelah itu saya sudah memberikan saya sudah tanya jawab kepada peserta didik tentang materi yang saya berikan. Kenapa saya memberikan tanya jawab? Alasannya karena agar peserta didik bisa menerima materi yang saya berikan. Setelah itu dan peserta didik juga bisa merespon dan paham dan mengerti tentang materi yang saya berikan. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Kemarin saya juga lihat Ibu sangat antusias dalam melakukan pembelajaran sehingga apa yang Ibu sampaikan tadi itu benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, dari apa yang Ibu tadi sudah sampaikan, gimana perasaannya Ibu setelah melakukan pembelajaran? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran, proses belajar yaitu senang. Kenapa? Karena peserta didik bisa menerima materi yang saya berikan seperti itu. Dan mungkin ada beberapa siswa yang belum bisa menerima. Nanti di proses pembelajaran selanjutnya saya ajarin mereka sedikit demi sedikit perlahan. Karena kan dalam satu kelas itu kemampuan siswa berbeda-beda. Oke, luar biasa sekali Bu Kartini ya. Jadi menurut Ibu ketika apa yang sudah kita ajarkan, tersampaikan, tentu itu memiliki kepuasan tersendiri Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira Ibu, menurut Ibu nih, selama Ibu melakukan pembelajaran di kelas, ada nggak permasalahan ataupun yang Ibu temukan? Selama saya melakukan proses pembelajaran di kelas untuk permasalahannya pasti ada. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dalam satu kelas siswanya berbeda-beda kemampuannya. Ada yang ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, kalau yang tinggi saya bisa mereka cepat menerima. Nah, ini yang rendah perlu saya dorong lagi agar dia itu bisa menerima pembelajaran saya dengan baik, bisa menerima pembelajaran apa yang saya berikan dapat ditangkap dengan dia. Nah, itu permasalahan saya. Yang kedua, untuk beberapa siswa itu karena saya mengajar saat itu materi teks deskripsi, masalah yang saya hadapi yang kedua itu ada beberapa siswa yang belum bisa sekarang kan saya kasih siswanya sebuah teks atau sebuah gambar. Nah, ada beberapa siswa yang saya tunjuk mereka belum bisa menjelaskan secara rinci gambar tersebut. Ada beberapa yang bisa. Nah, setelah itu ada juga yang belum bisa mencari kosakata sulit yang terdapat dalam selain saya memberikan gambar, saya juga memberikan sebuah teks pada anak-anak. Nah, dalam teks itu terdapat ada beberapa kata-kata yang sulit, di mana mereka harus mencari di dalam kamus. Ada juga yang belum bisa mencari itu. Oke, baik. Berarti permasalahannya dari kemampuan anak yang menerima antara yang sedang, kemudian berkaitan dengan anak yang belum menemukan kosakata yang belum bisa memecahkan masalah. Itu, ya. Oke. Nah, Ibu, kira-kira dari topik percakapan kita hari ini apa nih yang Ibu inginkan? Nah, yang dari permasalahan tadi yang Ibu sampaikan tadi, nah dari percakapan kita sekarang apa nih yang Ibu inginkan? Dari percakapan kita hari ini, yang saya inginkan, saya ingin menemukan solusi. Solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas. Ya, tadi ada beberapa siswa yang tidak bisa menemukan kosakata dalam kamus. Setelah itu bagaimana caranya siswa? Saya berikan gambar, dia
mencari atau merinci, mendeskripsikan secara rinci gambar yang saya berikan. Mereka itu bisa tapi belum merinci gitu loh Pak. Setelah itu bagaimana cara saya mendekati siswa yang memiliki kemampuan yang rendah agar dia itu cepat menerima. Itu itu yang ingin saya lakukan agar proses pembelajaran berjalan lancar. Berarti Ibu ingin menemukan sebuah solusi agar anak yang lambat itu cepat bisa menerima, bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan, termasuk juga bisa menemukan kosakata yang ada. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, jadi Ibu sudah punya tujuan yang tepat untuk itu. Nah, kira-kira Ibu menurut hasil pengamatannya Ibu ya, dari apa yang Ibu sudah lakukan, Ibu sudah terjun langsung dengan anak-anak melakukan observasi pembelajaran. Kira-kira anak yang terlambat tadi ataupun anak yang cepat itu penyebabnya apa Bu ya? Dari hasil pengamatan Ibu? Ya, kalau bagi saya kurangnya konsentrasi dia dalam belajar ya, mungkin diganggu sama temennya karena kan satu bangku tuh kita nggak bisa yang si A duduk sama si B kan nggak bisa, kita pasti mereka duduknya tuh sama teman yang mereka cocok kan, kebanyakan anak-anak seperti itu. Mungkin itu diajak ngobrol lah sama temennya, jadi dia mau dengerin pelajaran, diajak ngobrol, hilanglah konsentrasinya dia gitu. Makanya saat proses pembelajaran kalau ada berkelompok pasti saya tidak akan kalian milihlah kelompok kalian sendiri-sendiri, saya tidak akan seperti itu. Karena kenapa? Kalau saya kelompokkan mereka dengan si A seperti itu, pasti tidak akan tercampur, tidak bagus gitu loh Pak untuk proses belajarnya mereka. Oke, baik. Berarti permasalahannya itu dari hasil identifikasi yang Ibu lakukan itu mungkin karena dia kurang konsentrasi. Konsentrasi ditambah lagi temannya yang diajak satu kelompok itu mengganggu tubuh ya. Makanya dalam satu kelompok saya campurkan mereka yang pinter, ada yang punya kemampuan bagus saya campurkan, yang punya kemampuan rendah saya campurkan seperti itu. Jadi mereka enaklah diskusi, yang udah ngerti kan bisa ngasih tahu temennya. Gitu. Nah Ibu, kalau diskalakan Bu ya nih, kira-kira nih kalau dikasih angka dari angka 1 sampai 8 Bu, atau sampai 10, kira-kira anak yang seperti itu masuk di angka berapa Ibu? Di angka 1 sampai 10. Iya. Di angka kira-kira nih kelas 1 ya. Iya. Kalau saya pribadi masih di angka 7. Di angka 7 ya. Iya. Nah, di angka 7 tentunya dari angka 7 ini kan Ibu punya keinginan untuk menaikkan ke angka 8 yang lebih Bu ya, dari angka 7. Nah, tentu untuk menaikkan itu kan butuh proses Bu ya. Butuh proses, kira-kira nih untuk bisa menaikkan anak yang dari skala 7 itu, dari hasil yang Ibu sampaikan tadi kan perlu upaya atau proses. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk menaikkan dari 7 ke 8 atau ke 9 terhadap anak yang tadi Ibu sampaikan? Baik Pak Budi, meningkatkan siswa yang rendah siswa yang rendah agar dia mendapatkan nilai yang nilai yang maksimal, pembelajaran yang maksimal. Jadi di luar jam pembelajaran saya, biasanya saat jam mereka ada jam kosong, terus saya juga ada jam kosong. Kadang di sana saya masuk kelas, kan kadang nggak ada guru, itu kadang saya cari dia. Dan kadang saya kasih tugas tambahan untuk dia, coba deh kamu misalnya kayak gambar, coba deh kamu, karena biasanya kan saya lebih senang anak-anak itu langsung ya mendeskripsikan secara langsung. Kadang saya kasih mereka gambar dan coba kamu rinci di rumah, saya kasih tugas apa aja yang dapat kamu deskripsikan dari gambar ini. Nah, saya melakukan 2-3 kali sampai dia mendapatkan hasil yang maksimal, baru saya setorkan. Berarti dengan memberikan selain itu juga tugas tambahan mendiferensiasikan produknya sehingga anak menyesuaikan dengan apa yang menjadi minat bapak. Kadang kan anak-anak kalau nggak bisa kadang anak-anak kalau dia nggak bisa, belum mencapai maksimal tuh kadang dia merasa minder kan. Makanya dari sana kita tuntun dia perlahan agar dia bisa gitu. Oke, luar biasa, bagus sekali Bu ya ide yang Ibu. Artinya Ibu punya kemauan atau punya niat untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tersebut sehingga
ia mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tentukan, kan itu ya. Tadi juga Ibu sampaikan dengan mungkin mendiferensiasikan kontennya Bu ya, sehingga anak lebih tertarik. Nah, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini juga berpengaruh terhadap ketercapaian dari kompetensi atau tujuan yang Ibu tentukan. Luar biasa sekali Ibu atas ide yang Ibu gagas tadi. Nah, kira-kira untuk bisa mewujudkan itu, untuk bisa mewujudkan ide tadi, gagasan Ibu tadi, Ibu memerlukan dukungan apa saja? Nah, untuk dukungan dari proses pembelajaran saya tadi, selain saya memberikan, kadang anak-anak bosan juga ya dikasih gambar, dikasih bosan, tapi kalau bahasa Indonesia pasti suruh baca, kalau baca nulis gitu. Kadang saya kasih dia PPT, PowerPoint. Nah, saya di sana kan ada kayak bisa kita ngasih gambar. Nah, dari sana kan jadi dia nggak bosan dalam proses pembelajaran. Nah, itu PowerPoint, habis itu saya kasih mereka gambar, saya tayangkan mereka sebuah video atau apa, dan nanti akan mereka dari dukungan sarana Bu ya, surna tentunya LCD proyektor, habis itu untuk bisa Ibu menampilkan itu kan, kemudian PowerPoint, komputer pastinya Bu ya, atau laptop ya. Nah, selain sarana itu, dukungan apa lagi yang Ibu perlukan agar idenya Ibu bisa terlaksana atau terwujud? Selain dari saya menggunakan proyektor untuk PowerPoint-nya, seperti tadi saya menggunakan sebuah tidak hanya mungkin kadang saya ngajak mereka, kalau deskripsi kan mendeskripsikan sebuah benda atau objek secara terperinci. Kadang saya ajak mereka di lingkungan sekolah ya, saya ajak mereka di lapangan. Nah, kalau enggak gitu, kalau misalnya tidak di lapangan, saya ajak mereka di kelas kan. Nah, di kelas itu kan ada kayak papan tulis, habis itu ada pulpen, barang-barang yang dipegang sama dia, benda-benda yang dipegang sama dia, itu yang saya gunakan objek. Gitu. Sarananya itu ya kadang kita perlukan yang ada di sekolah, kadang juga yang digunakan sama anak-anak. Oke, berarti Ibu juga memerlukan faktor lingkungan ya, untuk anak biar lebih memudahkan menerima itu. Oke, luar biasa, bagus sekali Bu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari permasalahan yang Ibu sampaikan, kemudian tadi Ibu juga berkeinginan menaikkan dari skala 7 ke 8 dengan memfasilitasi anak, menuntun anak tersebut, dan Ibu juga memerlukan dukungan fasilitas yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, kira-kira untuk praktek baik yang Ibu ingin wujudkan itu kapan Ibu bisa lakukan? Untuk prakteknya itu bisa minggu depan di saat proses pembelajaran bahasa Indonesia ya di kelas 7 itu akan saya praktekkan kepada anak-anak, dan juga agar mereka saya sendiri bisa mencapai tujuan pembelajaran. Habis itu anak-anak juga bisa anak-anak bisa menerima pembelajaran saya dengan luar biasa. Segera Bu ya, segera, dan itu juga sangat diperlukan sekali Bu agar anak-anak bisa mencapai ketercapaiannya saudara Ibu. Luar biasa Ibu, semoga apa yang menjadi keinginan Ibu, terutama di dalam meningkatkan kompetensi anak dengan ide-ide tadi yang Ibu pikirkan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu, dan semoga bisa mencapai pastinya anak bisa mencapai pembelajarannya dengan baik. Terima kasih banyak Ibu Kartini atas waktunya.